Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam pada rekan-rekan calon petugas PPS tahun 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengulas beberapa tips atau beberapa jawaban dari beberapa pertanyaan untuk menghadapi tes wawancara calon anggota atau ketua PPS tahun 2024. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita simak secara lengkap supaya tidak gagal paham. Pertanyaan ke-1. Dalam menyusun daftar pemilih sementara pemilu, apa basis yang digunakan oleh PPS? Jawaban: daftar pemilih sementara disusun oleh PPS berbasis domisili di wilayah rukun tetangga atau di RT-an desa-desa setempat. Pertanyaan kedua, apa motivasi Anda menjadi anggota PPS pemilu tahun 2024? Jawaban: motivasi saya untuk ikut serta sebagai pelaksana dan membantu mensukseskan jalannya pemilihan umum di desa masing-masing, dan membantu menjamin bahwa pemilihan umum akan berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pertanyaan ketiga, apa yang kamu ketahui tentang posisi PPS? Jawaban: PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU atau KIP Kabupaten atau Kota untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kelurahan atau desa atau nama lain. Sesuai dengan peraturan KPU nomor 8 tahun 2022 pasal 14 ayat 2, maka kedudukan PPS berada di kelurahan atau desa atau nama lain. Pertanyaan keempat, bagaimana sikap Anda ketika dihadapkan pada dua pilihan yang sama penting antara tugas PPS dan tugas domestik lain? Jawaban: saya akan lebih mengutamakan tugas PPS karena saya sadar akan kewajiban untuk melaksanakan tugas demi kelancaran pelaksanaan pemilu tahun 2024. Pertanyaan kelima, kontribusi apa yang bisa kamu berikan untuk posisi ini? Jawaban: saya akan berdedikasi penuh dan loyal pada tugas ini serta berkomitmen untuk menjamin bahwa pemilihan umum akan berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pertanyaan keenam, apa yang Anda lakukan jika terpilih sebagai anggota atau ketua PPS pemilu tahun 2024? Jawaban: saya akan melaksanakan pemungutan suara dan memastikan pemilihan umum akan berlangsung sesuai dengan prinsip yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pertanyaan ketujuh, mengapa Anda tertarik menjadi anggota PPS pemilu tahun 2024? Jawaban: saya ingin berpartisipasi sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 dengan berbagai pengalaman yang saya miliki. Pertanyaan ke-8, kapan tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai? Jawaban: sebagaimana dicantumkan dalam pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Pertanyaan ke-9, berapa jumlah tahapan pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu? Jawaban: ada 11 tahapan.
Nomor 10. Berapa jumlah surat suara yang dicetak untuk pemilu? Jawaban: berdasarkan pasal 344 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap, ditambah dengan 2% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU. Pertanyaan 11. Ceritakan tentang diri Anda secara singkat. Jawaban: jelaskan tentang latar belakang, minat, dan pengalaman Anda dengan singkat dan jelas. Pertanyaan ke-12. Berapa lama PPS wajib memperbaiki daftar pemilih sementara pemilu berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan atau peserta pemilu? Jawaban: 14 hari sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat dan peserta pemilu. Demikianlah kawan-kawan latihan dari cara menjawab atau dari beberapa jawaban yang biasa dilakukan di dalam proses